Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya al-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad al-Rifa'i wa syaikh Bahaiddin an-Naqsyabandi wa syaikhina Abdullahil Harari wa ila jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama al-syaikh Muhammad Hashim Ash'ari, al-syaikh Abdul Wahab Hasbuah, al-syaikh Bisri Samsuri, wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Wa nakhussu khususan ila muallif hadzal kitab al-syaikh al-imam an-Nawawi rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kembali Allah ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang begitu sangat banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Tetapi nikmat yang paling berharga, nikmat yang tidak ternilai harganya, mahalnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik untuk bisa hadir dalam majelis ilmu agama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk mulazamah, untuk senantiasa tetap pada jalan thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman yang tidak ada Nabi setelah beliau, makhluk termulia secara mutlak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, sebelum pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah kita lanjutkan terlebih dahulu. Seperti biasanya kita tidak bosan untuk mengingatkan kita semuanya agar mengikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata untuk mencari ridha, mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena mencari pujian atau penghormatan dari manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah,
Hari ini kita sampai pada hadis yang ke-6. Seperti biasanya akan saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Nanti kita akan memberikan penjelasan secukupnya tentang hadis ini. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. An Abi Abdullah sangking Abi Abdullah rupane An-Nu'mani ibni Bashir radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir sami'tu waskrungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih ngucap sapa Kanjeng Nabi innal halala sak temene perkara kang halal iku bayyinun jelas wa innal harama lan sak temene perkara kang haram iku bayyinun jelas wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal lan haram umurun mustabihatun, dalam nuskhah yang lain tanpa umur, mustabihatun utawi pira-pira perkara kang dadi serupa utawa remeng-remeng, utawi perkara kang remeng-remeng ora jelas halal lan harame. La ya'lamuhunna kang ora weruh ing mustabihat sapa kathirun pirang-pirang minan nasi sangking manungsa. Faman mongko utawi sapane wong iku ittaqa ngedohi sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara syubuhat faqadis tabra'a mongko temen-temen lebaran sapa man lidinihi kedue agamane man wa irdihi lan kewirangane man utawa lan harga dirine man wa man lan utawi sapane wong iku waqa'a tumiba sapa man fi syubuhati ing dalem pira-pira perkara kang syubuhat waqa'a mongko tumiba sapa man fil harami ing dalem perkara kang haram karai kaya wong kang angon yar'a kang angon sapa arra'i haulal khima ing sekitare utawa ing dalem kiwa tengene tanah larangan yusiku mongko parek sapa arra'i ayarta'a yento angon sapa arra'i fihi ing dalem al-khima ala eling-eling wa inna likulli malikin lan sak temene iku kedue saben-saben raja khiman ana tanah larangan ala eling-eling wa inna khimallahi lan sak temene larangane Gusti Allah iku maharimuhu pira-pira perkara kang den haramaken Allah. Ala wa inna fil jasadi ala eling-eling wa inna fil jasadi sak temene iku ing dalem jasad ing dalem awak mudghatan ana daging kempel. Idza sholahat boleh dibaca sholahat, boleh dibaca soluhat. Idza sholahat utawa idza soluhat tatkalane bagus apa mudghah sholaha utawa soluha mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Wa idza fasadat lan tatkalane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu jasad utawa awak kulluhu ya sekabehane jasad.
ala eleng-eleng utawa ilinga wahia utawi mudghah iku alqalbu ati. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang berbahagia, hari ini kita membahas tentang hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 menjelaskan perkara hakikat dari perkara yang halal, haram, dan mustabihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan bahwa perkara yang halal itu jelas. Perkara yang halal itu jelas. Kenapa dikatakan jelas? Karena telah ada nas yang menjelaskan kehalalannya. Jadi perkara halal itu adalah perkara yang sudah ada nas, sudah ada dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan kehalalannya. Maka menjadi jelas. Karena apa? Memang sudah ada dalilnya. Misalnya jual beli itu halal. Sudah ada ayatnya, ahallallahul bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Sudah jelas seperti itu. Misalnya bahwa menikah itu halal. Sudah jelas ada ayatnya, fankihu ma tabalakum minan nisa. Sudah jelas. Nah, jadi yang halal itu sudah jelas. Karena apa? Karena sudah ada dalil yang menunjukkan kehalalannya, baik dalil dari ayat-ayat Al-Quran maupun dalil dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dimaksud sabda Rasulullah, innal halala bayyinun. Kemudian Rasulullah bersabda, wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga jelas. Perkara yang haram adalah perkara yang telah ada dalilnya tentang keharamannya. Jadi perkara yang ada dalil tentang keharamannya, maka dia haram, sehingga dikatakan bahwa perkara yang haram itu jelas. Karena sudah ada dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Misalnya bahwa riba itu haram. Sudah ada dalilnya dalam Al-Quran, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah mengharamkan riba. Misalnya bahwa berzina itu haram. Sudah ada dalilnya dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Misalnya lagi bahwa mencuri itu haram. Sudah jelas dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jika ada orang yang mencuri, baik itu laki-laki atau perempuan, maka potonglah tangannya. Menunjukkan bahwa mencuri itu haram. Makan daging babi itu haram. Makan darah itu darah adam al-masfuh yang mengalir meskipun setelah itu dikempelkan, itu adalah haram. Makan sembelian yang di atas namakan selain Allah itu juga haram. Itu jelas. Kenapa? Karena memang sudah ada dalil dari Al-Quran yang mengharamkannya. Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu
wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil azlami dzalikum fisq. Nah, ayat ini menjelaskan tentang beberapa hal yang haram untuk dimakan. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Bisa jadi disembelih tetapi tidak syar'i. Misalnya yang menyembelih orang yang bukan muslim atau bukan ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sembelihan mereka itu sebenarnya halal. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini adalah orang Yahudi atau Nasrani yang memiliki garis keturunan tanpa putus Yahudi dan Nasrani sampai sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapaknya itu Nasrani, mbahnya Nasrani, buyutnya Nasrani, bapaknya buyut Nasrani, mbahnya buyut Nasrani, buyutnya buyut Nasrani, begitu seterusnya sampai sebelum zaman Rasulullah. Itu terus beruntun seperti itu. Maka ini disebut ahlul kitab yang halal sembelihannya. Tetapi kalau enggak, misalnya dia Nasrani, tetapi bapaknya dulu Muslim, atau bapaknya dulu Hindu, atau bapaknya dulu misalnya agama yang lain, misalnya, maka di sini apa? Maka di sini sembelihannya tidak halal untuk dimakan menurut mazhab Syafi'i. Jadi seorang Yahudi atau Nasrani yang dia memiliki keturunan tanpa putus Yahudi dan Nasrani sampai masa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sembelihan yang syar'i itu harus memotong jalan makan dan jalan nafas, itu harus terpotong. Kalau misalnya jalan nafasnya belum terpotong atau jalan makannya belum terpotong, maka itu berarti apa? Belum sah sembelihannya. Meskipun disembelih, maka itu tetap menjadi bangkai. Tetap menjadi bangkai. Sebagian penjual ayam karena laris dagangannya nggak sempat menyembelih secara syar'i, sehingga terkadang apa cuman ditusuki apanya, lehernya saja. Terkadang urat yang sebagai jalan nafas dan jalan makan itu tidak terpotong. Maka yang seperti itu hukumnya bangkai, maitah, haram untuk dimakan. Maka harus berhati-hati. Jadi bangkai itu tidak hanya yang kita temukan di belakang rumah, kemudian nggak ketahuan, tiba-tiba mati, baunya busuk. Nah, memang bangkai itu identik dengan apa? Identik dengan busuk. Tetapi bangkai yang wangi juga ada. Karena apa? Dia tidak disembelih secara syar'i, kemudian langsung dimasak. Terlihatnya baunya wangi dan nikmat. Tetapi sesungguhnya dia adalah bangkai, setara dengan bangkai di belakang rumah ayam mati yang tidak disembelih. Nah, makanya kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Kemudian darah itu juga haram. Ini kita menjelaskan ayat yang kita baca tadi. Darah yang dimaksud di sini adalah ad-damul masfuh as-sa'il. Darah yang mengalir. Darah yang mengalir, bukan darah
yang di dalam ayam itu kan ada gumpalan darah, itu halal. Apa itu namanya itu? Hati atau apa itu? Nah, itu halal. Tapi yang haram itu adalah darah yang mengalir. Meskipun setelah itu apa? Diolah menjadi nggak mengalir. Misalnya asalnya darah, setelah disembelih kambing ditampung darahnya, kemudian setelah itu dimasak menjadi didih, kan sudah nggak mengalir itu. Halal atau haram? Haram, karena asalnya adalah ad-damul masfuh as-sa'il, darah yang mengalir, maka itu apa? Hukumnya adalah haram. Itu yang dimaksud di sini. Nah. Kemudian walahmul khinzir, daging babi sudah jelas. Daging babi hukumnya haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, daging yang disembelih dengan selain nama Allah. Jadi ketika menyembelih itu atas nama setan misalnya, atas nama sesembahan selain Allah, maka ini hukumnya untuk dipersembahkan kepada jin misalnya, maka ini apa? Hukumnya juga haram untuk dimakan. Atau binatang yang tercekik, matinya tercekik bukan karena disembelih. Atau binatang yang matinya karena dipukul, kepalanya dipukul sama batu mati, itu juga apa namanya? Haram untuk dimakan. Atau yang jatuh dari atas ke bawah kemudian mati, itu juga haram untuk dimakan. Atau yang mati karena ditanduk oleh misalnya ada kambing dengan kambing tarung, kemudian yang satu mati ketanduk, maka itu juga haram untuk dimakan karena tidak disembelih secara syar'i. Atau yang diterkam oleh binatang buas mati, kecuali apabila masih memungkinkan untuk masih hidup dan memungkinkan untuk disembelih. Misalnya cuma dimakan buntutnya saja oleh harimau misalnya, maka kemudian bisa disembelih dan dimakan masih bisa. Tapi kalau mati, sudah mati karena diterkam oleh binatang buas, maka itu sudah tidak bisa untuk dimakan. Demikian juga yang madzubiha 'alan nusub, yaitu yang binatang yang disembelih untuk berhala, untuk berhala. Nah, dulu ada yang seperti itu. Nah, ini adalah beberapa makanan yang haram untuk dimakan, yang ada nasnya dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa, yang menunjukkan bahwa apa yang kita sebut itu adalah haram. Al-haramu bayyinun. Kenapa? Karena sudah ada nas yang menjelaskan itu tentang keharamannya. Riba haram. Nggak boleh seseorang kemudian menghalalkan riba. Kalau ada seseorang menghalalkan riba, ada seseorang menghalalkan zina, ada seseorang menghalalkan mencuri, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena keharaman daripada riba, keharaman daripada zina, keharaman mencuri, itu sudah ada nas dan sudah maklum minad dini bid-darurah. Semua umat Islam sudah mengetahuinya. Bukan hanya ulamanya yang mengetahuinya, tetapi juga orang awamnya itu mengetahui tentang keharamannya. Nah, sehingga di sini hati-hati. Sesuatu yang sudah jelas-jelas halal jangan sampai diharamkan. Misalnya jual beli halal, seperti yang tadi kita jelaskan, jangan sampai bilang jual beli itu haram. Mungkin ada seseorang dia jual beli kemudian bangkrut, kemudian dia mengatakan jual beli itu haram. Jangan sampai. Kenapa? Karena ini kehalalannya sudah bayyin, sudah jelas. Menikah itu halal. Jangan sampai gara-gara nggak laku nikah kemudian dia mengharamkan nikah. Jangan sampai.
Karena apa? Dalam Al-Quran sudah jelas tentang kehalalannya. Jadi jangan sampai menghalalkan yang haram, jangan sampai mengharamkan yang halal. Mungkin sesuatu itu haram, tetapi seseorang tidak bisa meninggalkannya, meskipun wajib dia untuk meninggalkannya. Tetapi karena kalah dengan hawa nafsunya, dia tidak bisa meninggalkannya. Maka dia tetap harus meyakini itu haram, meskipun dia mengerjakannya. Nah, di sini dia kena satu dosa, kena satu dosa. Dia berdosa, misalnya riba itu haram, dia tahu itu riba haram. Kemudian seseorang melakukan riba, maka dia jatuh pada dosa besar. Jika kemudian dia meyakini riba itu haram, dia bukan hanya jatuh. Jika dia meyakini bahwa riba itu halal, maka dia bukan hanya jatuh kepada dosa besar, tetapi dia jatuh kepada kekufuran, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia tidak kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang mustabihat. Nah, biasa diartikan apa? Remeng-remeng. Nah, remeng-remeng itu tidak jelas halal haramnya. Kenapa kok tidak jelas halal dan haramnya? Karena nggak ada dalilnya dalam Al-Quran yang menunjukkan kehalalannya, dan tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan keharamannya atau kehalalannya. Itu nggak ada. Sehingga gimana? Yang menunjukkan ini halal nggak ada, yang menunjukkan ini haram tidak ada. Maka dia disebut apa? Mustabihat. Sesuatu yang masih belum jelas halal dan haramnya. Nah, sehingga masih diperdebatkan tentang halal dan haramnya, mengingat tidak ada dalil yang menunjukkan secara jelas bahwa perkara itu halal ataupun haram. Nah, para ulama dalam menyikapi perkara yang mustabihat ini itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama mengatakan, ini berdasarkan hadis yang kita baca ini. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan perkara yang mustabihat itu pada hakikatnya adalah haram. Nah, saya ulangi lagi, sebagian ulama mengatakan perkara yang mustabihat itu pada hakikatnya adalah haram. Sebab apa? Sebab dalam hadis itu disebutkan famanittaqa asyubuhati faqadistabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, maka dia terbebas, agama dan kehormatannya akan terbebas. Artinya apa? Kalau dia meninggalkan itu, maka dia agamanya akan selamat. Maksudnya apa berarti? Berarti itu haram. Karena jika dia tidak melakukan itu, maka agamanya akan selamat. Berarti apa? Berarti syubhat itu, mustabihat itu pada hakikatnya adalah haram, menurut pendapat yang pertama. Kemudian menurut pendapat yang kedua, perkara yang mustabihat itu sebenarnya halal. Nah, yang pertama mengatakan apa? Sebenarnya haram berdasarkan bunyi ayat tadi, yaitu famanittaqa asyubuhati faqadistabra'a lidinihi wa irdihi. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan hakikat mutasyabihat itu adalah halal. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis ini juga, beliau mengatakan apa? Karra'i yar'a haulal khima yushiku ayyarta'a fihi. Coba diperhatikan di sini apa?
Rasulullah mengatakan orang yang jatuh kepada yang syubhat itu seperti pengembala yang mengembalakan kambing misalnya di sekitar tanah larangan untuk mengembala di situ, maka mendekati untuk jatuh dalam pengembalaan terhadap tanah larangan itu. Misalnya di sini apa? Di sini ini tanah larangan, khima namanya, tanah larangan. Nggak boleh orang untuk apa? Untuk mengembala kambingnya di area tanah ini. Lah orang yang jatuh kepada syubhat itu seperti orang yang mengembala kambingnya di sekitar sini, di pinggirannya ini. Hampir saja itu bisa-bisa kambingnya akan masuk ke sini. Artinya apa? Dia sesungguhnya halal, tetapi apa? Membahayakan, akan jatuh kepada yang haram. Nah, ini pendapat yang kedua. Sama-sama dalilnya dari apa? Dari bunyi hadis yang kita sedang bahas. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud mustabihat itu ya tidak dikatakan halal, tidak dikatakan haram. Karena apa? Karena memang Rasulullah dalam hadis ini mengatakan apa? Innal harama bayyinun wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nah, ini sudah jelas kalau halal haram. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, berarti apa? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah, berarti mustabihat itu bukan halal juga bukan haram. Nah, menurut pendapat yang ketiga, tiga-tiganya sama-sama kuatnya, sama-sama kuatnya dan logis, bisa kita terima dengan akal kita. Tetapi yang paling pokok di sini adalah bahwa kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi syubhat, mustabihat, perkara yang belum jelas halal dan haramnya, maka hendaknya dijauhi. Dan itu adalah bagian dari warok. Perbuatan warok adalah ketika seseorang menjauhi perkara yang mustabihat. Bukan hanya menjauhi yang haram, tetapi juga menjauhi perkara yang mustabihat. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian para ulama itu mengatakan bahwa perkara yang mustabihat itu ada 3 macam. Ini penting juga untuk kita pahami. Perkara yang mustabihat itu ada 3 macam. Yang pertama, perkara yang diketahui oleh seseorang bahwa hukumnya itu haram, tetapi dia ragu apakah yang menyebabkan perkara itu haram itu ada apa tidak, sudah terjadi atau belum. Misalnya begini, seseorang, atau misalnya begini, ayam itu haram dimakan kecuali apabila sudah disembelih, ya kan? Kalau masih hidup dimakan kan nggak boleh. Berarti ayam itu haram kecuali apabila telah disembelih secara syar'i, dengan sembelihan yang syar'i. Kemudian dia ragu, ayam ini sudah disembelih secara syar'i atau belum. Dia ragu ketika dia masuk ke sebuah rumah makan yang dia nggak tahu siapa pemilik rumah makan itu. Dia beli ayam, tiba-tiba dia melihat ayam, muncul keraguan, ayam ini sudah disembelih secara syar'i atau belum. Maka hukum memakannya apa? Haram. Hukum memakannya haram. Karena apa? Pada dasarnya
makan ayam yang tidak disembelih secara syar'i itu adalah haram. Sementara dia kemudian meragukan tentang apakah dia telah disembelih secara syar'i atau belum. Maka memakan ayam yang dia ragu tentang kehalalannya, apakah sudah disembelih secara syar'i atau belum, maka di sini hukum memakannya itu haram. Tidak cukup seseorang, pokoknya bismillah. Pokoknya bismillah. Dia ragu siapa yang menyembelih ini. Kemudian dia pokoknya baca bismillah kita makan. Nggak bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya dia adalah haram sebelum diketahui, diyakini bahwa dia telah disembelih secara syar'i. Berbeda dengan misalnya ketika kita datang ke warung itu, kita beli sayur bening misalnya. Sayur bening ke restoran misalnya, beli sayur bening di restoran itu. Ini boleh langsung dimakan. Karena kenapa? Karena pada dasarnya sayur itu adalah halal. Pada dasarnya itu adalah halal. Tidak perlu disembelih untuk bisa menjadi halal. Sudah memang halal. Bahkan meskipun misalnya tidak dimasak, itu juga halal. Karena itulah maka beda hukumnya dengan sembelihan yang tadi. Nah, ini yang harus seseorang bisa membedakannya. Ketika kita mendapatkan misalnya makanan dari orang lain yang bukan muslim misalnya, mendapatkan makanan yang bukan muslim, kita lihat makanannya apa. Kalau makanannya nasi, ya sudah berarti halal. Tapi kalau makanannya misalnya daging ayam, maka di sini menjadi apa? Mustabihat. Ini siapa yang nyembelih? Maka yang di sini dimakan atau tidak? Tidak dimakan. Kenapa? Karena mustabihat di sini. Bisa dipahami? Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua adalah perkara, sebaliknya ini. Perkara yang diketahui oleh seseorang bahwa hukumnya halal. Tetapi kemudian dia ragu tentang pengharamannya yang menyebabkan haram itu telah terjadi atau belum. Misalnya sudah dipastikan seseorang itu sudah menikah. Ini suami istri sudah menikah. Berarti halal. Berarti halal. Tapi kemudian suaminya ragu, istrinya itu sudah diceraikan atau belum. Seandainya ini kan perumpamaan. Ini sudah diceraikan atau belum? Ragu. Ini namanya mustabihat. Maka yang seperti ini berarti apa? Berarti masih istrinya. Masih istrinya. Yang diikuti asalnya apa? Halal. Karena yang sudah pasti adalah bahwa dia sudah menikah. Yang diragukan adalah apakah dia sudah mentalaknya atau belum. Maka berarti belum mentalaknya, dia apa? Dia hukumnya yang dianut adalah yang halal itu. Contoh lain, misalnya seseorang sudah pasti tadi berwudu, sebelum subuh tadi berwudu, kemudian dia sholat. Sekarang jam 6 dia akan membaca Al-Quran. Kemudian dia ragu, saya tadi sudah ngentut atau belum? Saya tadi sudah mengeluarkan angin apa buang angin atau belum? Yang bisa membatalkan wudhu. Maka di sini wudhunya batal atau tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena asalnya sudah wudhu. Yang dia ragukan adalah apakah sudah kentut atau belum. Sementara dia yakin sudah wudhu, maka berarti sudah wudhu. Seperti itu hukumnya. Beda dengan yang pertama tadi. Jadi ini penting. Ini penting karena sebagian orang itu kemudian keraguan ini menjadi was-was, menjadi was-was.
Kalau waswas maka itu adalah gangguan setan. Jadi waswas itu gangguan setan. Untuk menghilangkannya kita harus paham masalah ini. Misalnya kita lihat lantai ini. Lantai ini pada dasarnya suci atau najis? Suci. Kita nggak pernah ada orang kencing di sini. Kita nggak pernah kita lihat ada orang buang air besar di sini, nggak pernah ada ayam masuk ke sini, misalnya, dan nggak ada sama sekali tanda-tanda bahwa di sini ada najis. Kemudian seseorang ragu, ini najis apa enggak ya? Mau masuk ke rumah, ragu-ragu. Maka di sini tidak perlu ragu. Kalau nggak ada tanda bahwa di situ itu kena najis, maka ya nggak najis, gitu saja. Maka tidak najis. Kalau dia tidak paham ini, nanti bisa ragu-ragu. Kemana saja dia bisa bingung. Ini najis apa enggak? Ini najis apa enggak? Ini najis apa enggak? Akhirnya apa? Nggak jadi jalan. Terjadi was-was. Akhirnya apa? Akhirnya was-was ini penyakit yang berbahaya, bukan penyakit remeh. Seseorang yang was-was hari ini diikuti, maka besok akan was-was lagi, besok lagi akan was-was lagi, begitu seterusnya. Dan jika was-was ini terus dipelihara, maka bisa stres dan gila. Itu ujung-ujungnya adalah bisa menyebabkan penyakit gila. Iya betul, orang yang ragu pada tingkat tinggi, maka terganggu jiwanya. Karena ini memang ditertawakan oleh setan yang mengganggu itu. Jika ada keraguan was-was dalam hati kita, segera kita hilangkan dengan mengatakan amantu billahi wa rasulihi. Amantu billahi wa rasulihi, kita buang was-was tersebut. Nah, salah satunya kita harus memahami kaidah ini. Harus memahami kaidah ini. Kalau tidak memahami kaidah ini, maka mudah sekali seseorang kemudian kemasukan was-was. Nah, kemudian yang ketiga, ragu terhadap sesuatu apakah, ini pendapat yang ketiga, atau perincian dari perkara yang mustabihat. Yang ketiga adalah ragu terhadap sesuatu apakah sesuatu itu halal atau haram. Dan memang mengandung dua kemungkinan, halal dan kemungkinan haram. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu halal, juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah haram. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana? Sikapnya yang baik adalah menjauhinya. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kenapa? Karena memang nggak ada bukti bahwa itu halal dan tidak ada bukti bahwa itu haram. Seperti yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah beliau. Di rumah itu beliau mendapati sebuah kurma. Jadi ada kurma di rumah. Kemudian Rasulullah ini khawatir, ini kurma apa? Apakah ini kurma sedekah, kurma zakat, atau kurma dari hasil hadiah orang lain? Kemudian Rasulullah memakannya atau tidak? Rasulullah tidak memakannya. Kenapa? Karena beliau khawatir jangan-jangan ini sedekah atau zakat. Karena Rasulullah dan keturunannya Bani Hashim dan Bani Muttalib itu haram untuk memakan harta sedekah dan zakat. Nggak boleh mereka diberi zakat. Siapa? Keturunan Rasulullah dari Bani Hashim maupun Bani Muttalib. Nggak boleh memakan zakat, harta zakat atau sedekah. Kalau hadiah, diberi hadiah oleh seseorang makanan, maka boleh untuk dimakan oleh mereka.
Tetapi kalau itu zakat, maka nggak boleh. Maka Rasulullah kemudian bersabda, laula anni akhsha an takuna minas sadaqah la akaltuha. Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma ini berasal dari sedekah, berasal dari zakat, tentu aku akan memakannya. Nah, ini berarti apa? Beliau tidak mau masuk ke dalam melakukan sesuatu yang mustabihat. Karena ini di sini belum jelas apakah sedekah atau bukan, belum jelas. Maka di sini apa? Rasulullah kemudian menjauhinya. Dan ini adalah salah satu sifat kewaraan, salah satu kewaraan. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Kenapa kita itu hendaknya menjauhi sesuatu yang mustabihat? Jangan melakukan sesuatu yang mustabihat, yang belum jelas tadi, seperti yang kita uraikan tadi. Pertama, alasannya yang pertama bahwa melakukan sesuatu yang mustabihat itu bisa menyeret seseorang untuk melakukan perkara yang haram. Nah, bisa. Nah, jadi ketika seseorang itu berani melakukan melakukan sesuatu yang mendekati haram, tadi kan dikatakan apa? Sudah dekat sekali. Maka ketika seseorang sudah berani melakukan itu, maka itu akan menyeret dia untuk melakukan yang lebih dari itu, yaitu melakukan sesuatu yang haram. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan begini, bahwa as-saghirah tajurru ilal kabirah. Melakukan dosa kecil itu bisa menyeret seseorang untuk melakukan dosa besar. Artinya apa? Ada tasahul. Kalau orang sudah biasa perkara dosa kecil, sudah biasa meremehkan dosa kecil, sehingga dia melakukannya, lama-kelamaan dia akan melakukan dosa yang besar. Dan begitu seterusnya, jika seseorang al-kabiratu tajurru ilal kufur. Kalau seseorang itu sudah dianggap biasa meremehkan melakukan perbuatan dosa besar, maka dia lama-kelamaan kemudian akan berani melakukan yang kufur. Jadi melakukan syubhat bisa menyeret kepada melakukan yang haram. Karena itu kita jangan melakukan perkara yang mustabihat, yang syubhat. Ini kenapa? Jadi ketika ditanya kenapa kita harus menjauhi perkara yang mustabihat, bukankah itu halal menurut sebagian ulama seperti yang tadi kita sampaikan? Alasan yang pertama itu, karena itu melakukan sesuatu yang mustabihat akan menyeret kepada melakukan perkara yang haram. Nah, karena ada tasahul, di sini ada peremehan atau penggampangan. Kalau seseorang mengatakan Allah begini aja, nanti pasti akan masuk kepada sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan seseorang yang melakukan perkara yang mustabihat, maka berarti dia menggelapkan hatinya, menjadikan hatinya itu menjadi gelap. Gelap dari apa? Karena tidak ada cahaya ilmu, tidak ada cahaya warok dalam hatinya. Jika hatinya itu gelap, maka dia akan melakukan perbuatan yang haram. Nah, itu alasan yang kedua kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita agar menjauhi perkara-perkara yang mustabihat. Kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh
ala wahyal qalbu. Sesungguhnya dalam jasad, dalam badan seseorang itu ada gumpalan daging. Jika gumpalan daging itu baik, maka seluruh jasadnya menjadi baik. Jika gumpalan daging itu buruk, rusak, maka seluruh jasadnya akan menjadi rusak. Apa itu? Rasulullah menjelaskan itu adalah hati. Jadi dalam diri setiap orang ada hati. Hati itu penentu kebaikan bagi seluruh anggota badan lainnya. Jika hatinya baik, maka matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya akan menjadi baik. Jika hatinya buruk, maka matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya akan menjadi buruk. Kenapa seseorang itu misalnya mulutnya suka mencaci maki orang? Karena hatinya buruk. Kenapa seseorang itu misalnya telinganya suka mendengarkan sesuatu yang diharamkan? Sebab hatinya buruk. Karena semua anggota badan itu mengikuti hati. Sehingga dikatakan al-qalbu amirul jawarih. Hati itu adalah pemimpin bagi seluruh anggota badan. Amirul jawarih artinya apa? Pemimpin dari seluruh anggota badan. Yang memerintahkan mata, yang memerintahkan lisan untuk berkata yang baik atau buruk itu adalah hati. Karena itu hati sangat menentukan baik buruknya seseorang. Karena itu seseorang harus menjaga hatinya untuk selalu istiqamah dalam keimanan dan ketaatan. Tetapi tidak mudah. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Tidak mudah bagi seseorang untuk mengistiqamahkan hatinya dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena hati itu mudah berubah. Bukan hanya dalam hitungan jam atau menit, bahkan berubah dalam hitungan detik. Sehingga para ulama mengatakan masumiyal qalbu illa min taqallubihi. Hati itu yang dalam bahasa Arabnya al-qalbu itu tidak disebut hati atau tidak disebut qalb karena apa? Kecuali karena berubahnya. Taqallub ini begini, mudah begini. Dalam setiap detik begini. Terus berubah, terus menerus. Untuk menetapkan agar tidak berubah ini memerlukan apa? Mujahadah. Memerlukan perjuangan melawan hawa nafsu agar dia tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memancar kepada seluruh anggota badan kita, ke mata, ke lisan, ke telinga, ke kaki dan seterusnya. Sehingga salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Atau dalam riwayat lain ditambah wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang merubah, membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ala dinika, untuk tetap pada agamamu, wa ala ta'atika, dan tetap dalam ketaatan kepada. Ini salah satu doa yang sering dibaca Rasulullah dan kita bisa mengamalkannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah yang merubah, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Karena apa? Allah yang apa namanya? Yang musarriful qulub, yang muqallibul qulub itu adalah Allah. Sehingga kita harus berdoa kepada Allah. Kita berusaha secara zahir berperang melawan hawa nafsu untuk mengistiqomahkannya
Nah, selain itu kita juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan, ketetapan hati kita untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sungguh sangat beruntung orang yang dikaruniai hati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqamah dalam kebaikan. Nah, sekali lagi ini sesuatu yang sangat sulit untuk dipraktekkan. Mengistiqomahkan hati sangat sulit untuk dipraktekkan. Orang yang syukur sekali-kali banyak, tetapi orang yang selalu syukur itu sedikit. Yang disebut asyakur. Asyakir banyak, tapi asyakur sedikit. Orang yang kadang sabar itu banyak, tetapi orang yang senantiasa sabar itu sedikit. Orang yang kadang tawakal, kadang tidak banyak, tetapi orang yang selalu tawakal kepada Allah itu sedikit. Orang yang muraqabah billah kadang tidak, itu banyak, tetapi orang yang senantiasa muraqabah billah itu sedikit. Itu yang dimaksud apa? Istiqamah dalam ketaatan. Dan semuanya itu adalah mujahadatun nafas, memerlukan perjuangan terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu melawan hawa nafsu itu artinya tidak mengikuti kemauan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin ke timur, kita ke barat. Hawa nafsu ingin ke selatan, kita ke utara. Hawa nafsu ingin melakukan A, kita melakukan B. Begitu seterusnya. Itu namanya apa? Mujahadatun nafsu, mukhalafatun nafsi. Yaitu apa? Menyelisihi, tidak melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Karena apa yang dilakukan oleh hawa nafsu itu selalu mengarahkan kepada sesuatu yang menjerumuskan ke dalam neraka. Khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Jadi surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu, sementara neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan penjelasan tentang hadis, satu hadis pada hari ini, hadis yang ke-6. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita mampu untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.